Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين الحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawi yang insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis ke-13. Kemudian salawat serta salam lalu berselalu kita ucapkan, kita limpahkan kepada Qudwatul Hasanah, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Baik, sebelum saya memulai kajian, saya waktu itu punya utang sama Pak Wahyudin karena beliau sudah menjawab pertanyaan dan saya janjikan hadiah waktu itu. Ya, silakan Pak diambil. Waktu itu Pak belum saya kasih. Belum, saya balik. Masya Allah. Ini jawab kita yang datang ini. Ada yang buta dijawab gitu. Ya, kemarin masuk. Hadir dengan baginda masuk. Jadi kita langsung saja mulai al-hadits ats-tsalits 'ashar. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik pembantu Rasul alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasul alaihi salatu wasallam, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Di dalam penafsiran lain atau terjemahan lain, ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai segala hal untuk dirinya, untuk orang lain, ya, sampai dia mencintai hal tersebut untuk orang lain. Ya. Dia mencintai dirinya atau mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya, atau dia mencintai, ya, untuk orang lain sebagaimana dia mencintai hal tersebut untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dulu saya pernah tanya, ya, pernah saya berulang kali, apa bedanya? Ulang-ulang, ya. Apa bedanya ketika penyebutan Rawahul Bukhari wa Muslim dan muttafaqun alaih? Saya bisa saya kasih dia. Silakan Pak Wahid. Ya Pak Wahid. Silakan Pak Wahid. Apa bedanya? Bedanya kalau muttafaq ini
Muttafaqun alaih. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau Bukhari dan Muslim. Ya, riwayatkan dua itu. Ya, kalau Bukhari dan Muslim. Riwayatkan masing-masing dia. Kurang tepat. Ya, nanti sudah. Berarti belum ada yang tahu ya. Berarti nggak ada. Kita masuk pada hadis ya. Kalau al-mu'allif rahimahullah ta'ala, perkataan dari Imam An-Nawawi an Abi Hamzah Anas bin Malik khadim Nabi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasul alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik Al-Ansari khadim Nabi. Anas bin Malik merupakan ya golongan Ansar. Beliau merupakan penduduk kota Madinah. Ya, khadim Nabi yang merupakan pelayan Rasul alaihi salatu wassalam. Li'annahu lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke kota Nabi ya di Madinah, haraba Malikun Abu Anas min al-Madinah. Ya. Ayahnya yang bernama Malik Abu Anas ini beliau kabur ya, karena beliau merupakan orang yang benci Rasul alaihi salatu wasallam. Li'annahu kana yabghadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah dari Anas bin Malik ini ya, Malik tadi, beliau sangat membenci Rasul alaihi salatu wasallam. Faharaba ila Syam. Beliau meninggalkan anak istrinya, kemudian lari ke Syam karena tidak suka dengan Rasul. Sementara Rasul hijrah ke Madinah. Wa mata hunaka kafir, dan beliau wafat dalam keadaan kafir. Yaitu siapa? Malik, ayah dari Anas. Wa kana Anasun tiflan saghiran. Ketika ayahnya meninggalkan kota Madinah dan meninggalkan anak istrinya, anaknya itu Anas, ya, Anas ini usianya masih sangat kecil. Dalam suatu riwayat dikatakan 8 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan 10 tahun, ya. Faja'at bihi ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya ini yang bernama Ummu Sulaim atau Rumaisah, ya, Rumaisah atau Rumaisah atau Ummu Sulaim. Beliau datang ke Rasulullah sallallahu, ya, karena waktu itu ketika Rasul alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka seluruh penduduk Madinah memberikan hadiah kepada Rasul. Semua, hampir semua kasih hadiah. Maka Ummu Sulaim Rumaisah ini juga ingin memberikan sesuatu kepada Nabi, tapi tidak memiliki sesuatu. Maka dia membawa Anas bin Malik kepada Rasul alaihi wasallam, ya. Maka beliau mengatakan kepada Rasul, faqala, maka dia katakan kepada Nabi, hada Anas, ini adalah Anas yang dimuka, yang akan melayanimu. Fataqabbalahu Nabi, maka Nabi menerima, mengusap kepala Anas. Beliau menerima hadiah yang diberikan oleh Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik, seorang anak kecil berusia 8 tahun yang disuruh untuk melayani Rasul alaihi wasallam. Maka ketika itu juga Rasul sallallahu fada'ahu, ya, Rasul mendoakan, fada'alahu biqaulihi. Maka Rasul mendoakan Anas bin Malik. Beliau mengatakan, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, limpahkanlah harta dan anak untuk Anas. Anak kecil tadi yang baru datang ke rumahnya didoakan oleh Nabi. Limpahkanlah harta dan anak untuk Anas, ya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah segala sesuatu yang kau berikan kepadanya. Ya, di dalam riwayat lain didoakan oleh Rasul, ya, wa adkhilhul jannata, masukkan Anas bin Malik ke dalam surga. Oleh karena itu ketika Anas bin Malik sudah mencapai di usia senja, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ada 3 dari doa Rasul alaihi wasallam yang sudah aku nikmati, yang sudah aku rasakan. Yang pertama, beliau diberi harta yang banyak. Hartanya rumahnya banyak Anas bin Malik, sahabat yang kaya. Bahkan bisa sebuah riwayat dikatakan beliau punya kebun yang kalau musim kemarau itu, ya, nggak ada hujan, tapi turun hujan di kebunnya Anas. Sehingga, ya, kebun-kebun di kota Madinah yang harusnya panen itu sekali dalam setahun, tapi kebunnya Anas ini panen 2 kali dalam setahun. Insya Allah. Ini
berkah dari doa Rasul alaihissalam kepada Anas. Dan anak yang banyak. Di sebuah riwayat dikatakan Anas ini memiliki anak dan cucu lebih dari 120. Anak dan cucu 120. Bahkan dia pernah memakamkan, menguburkan anak dan cucunya lebih dari 80 orang. Jadi anak cucunya dikuburkan sudah lebih dari 80, dia masih hidup. Anas bin Malik. Ini dari berkat doa Rasul alaihissalam kepada Anas bin Malik. Ya. Apa satu yang belum terkabulkan? Masuk surga. Tinggal itu kata Anas. Semua doanya Nabi sudah dirasakan. Dan Anas ini luar biasa. Ya. Anas ini adalah anak dari Ummu Sulaim atau Rumaiso. Ya. Rumaiso ini adalah sahabiah al-jalilah yang mulia. Ya. Dikatakan sebuah kisah yang masyhur. Ketika Malik meninggalkan kota Madinah, maka Rumaiso ini menjanda. Ya. Beliau orang yang cantik. Rumaiso ini cantik luar biasa. Ya. Akhirnya ada salah satu sahabat yang kaya dermawan namanya Abu Talha. Beliau menghibah, meminta agar Rumaiso ini menjadi istrinya. Tapi dia masih dalam keadaan kafir. Maka kata Rumaiso ini, aku mau menikahimu asalkan maharnya engkau masuk ke dalam Islam. Maka Abu Talha menerima. Masuklah Abu Talha ke dalam Islam. Menjadi ayat ini dari siapa? Anas. Ya. Suatu ketika, ya, anak dari Abu Talha dan Rumaiso ini meninggal. Sementara Abu Talha lagi berada di luar kota gitu. Ini kisahnya masyhur. Kemudian pulanglah Abu Talha. Anaknya sudah meninggal. Ya. Kemudian Rumaiso ini memberitahukan kepada keluarga, jangan kalian beritahukan kepada Abu Talha, biar aku yang beritahukan kepada Abu Talha kalau anaknya sudah meninggal. Ketika Abu Talha pulang ke rumah, maka apa yang dilakukan oleh Rumaiso? Dia mandi, menggunakan wangian, berdandan supaya terlihat menarik di hadapan suaminya. Ya. Kemudian suaminya menggaulinya, berhubungan dengan Rumaiso tadi. Dia tidak bisa tahu dulu anaknya sudah meninggal. Setelah ya selesai hubungan, ya, sudah tenang suaminya, maka dia bertanya, bagaimana menurut Anda apabila suatu barang diberikan oleh suatu kaum, dikasih pinjam, lalu orang yang punya itu ambil kembali, boleh tidak? Boleh, kata betul. Karena ini yang kaum tadi yang punya, orang yang punya boleh ambil kembali. Maka dia bilang, sesungguhnya anaknya telah meninggal. Maka Abu Talha marah. Dia pergi ke Rasul alaihissalam mengadukan peristiwa ini. Maka Rasul bertanya, apakah kalian tadi berhubungan? Iya. Ya, maka Rasul alaihissalam berdoakan kepadanya, Allahumma barik lahuma, berikanlah keberkahan kepada keduanya. Maka diganti oleh Allah anak yang luar biasa, namanya Abdullah, anak soleh dari Talha dan Rumaiso. Ini kisah tentang Rumaiso, luar biasa. Ya, itu tadi tentang Anas bin Malik. Kemudian perkataan, kita masuk kepada hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasul alaihissalam. La yakmulu imanuhu. Ya, maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Bukan berarti tidak ada keimanan, tapi tidak sempurna keimanannya. Ya. Walaysa ma'nahu nafi asil iman. Ya. Bukan maknanya tidak ada keimanan. Terus kata pengarang kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Syaikh Fauzan. Beliau mengatakan maknanya adalah ya naqisul iman, kurang keimanan apabila seorang tidak mencintai saudaranya. Ya, bukan kamalul iman. Kamalul iman artinya kesempurnaan iman. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang. Afdaluha au a'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anil tariq, itu
menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari sini kita ketahui bahwa iman itu memiliki 70 cabang. Dalam riwayat lain 60 cabang. Ya. Mutlakul iman, adapun usul-usul iman yang tidak boleh hilang, ya, yaitu ada rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya. Adapun yang dimaksud hadis ini, ya, naqisul iman ini kurang iman, bukan tidak ada keimanan. Cabang-cabang iman itu sangat banyak. Antum bisa dapatkan di dalam kitab Syu'abul Iman. Di situ dijelaskan dengan terperinci. Salah satunya, ya, bughdhu fillah wa hubbu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Ini salah satu contoh cabang keimanan. Ya. Apakah kita sudah menerapkan seluruh cabang-cabang keimanan ini atau tidak? Sekalian, karena sudah singgung tentang kamalul iman, saya jelaskan sedikit tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang al-istitsna fil iman, pengecualian dalam iman. Mungkin sudah pernah mendengar bab ini, ya. Al-istitsna fil iman ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak dibahas, ya. Terkait dengan al-istitsna fil iman ini, ya, contohnya seseorang mengatakan saya mukmin insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Ini namanya al-istitsna fil iman. Di dalam memahami ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh seorang itu mengatakan ana mukmin insyaallah, tidak boleh. Dia harus mengatakan ana mukmin, ana muslim. Ya. Dan ini adalah akidah dari Murji'ah. Ya, akidah dari kaum Murji'ah. Ya, seorang ulama mengatakan aslul irja tarkul istitsna. Ya. Aslul irja tarkul istitsna. Ya. Akidah asal Murji'ah adalah meninggalkan pengecualian. Segala hal tentang pengecualian tidak boleh. Semuanya harus jelas, harus tepat. Ya. Tidak ada yang namanya pengecualian. Termasuk dalam keimanan, kata Murji'ah. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan ana mukmin insyaallah. Tidak boleh. Dia harus mengatakan ana mukmin. Karena menurut mereka di dalam bab akidah tidak boleh ada syak, ada keraguan. Ya. Mendengar? Kemudian ada golongan yang mengatakan tidak boleh seorang mengatakan ana mukmin. Tidak boleh. Dia harus mengatakan insyaallah. Dan ini ada di masyarakat, ada di masyarakat. Ya. Saya puasa, bilang insyaallah. Nah, itu nanti babnya kesini. Ya, dia mengatakan tidak boleh kita mengatakan ada mukmin, tapi harus ditambah dengan kalimat insyaallah. Kenapa? Karena apakah engkau sudah menjamin dirimu beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah? Katanya. Ya, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah wasatiyah. Dia berada di tengah. Ya, dia mengatakan boleh mengatakan ana mukmin insyaallah, boleh juga kita mengatakan ana mukmin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mengapa demikian? Kenapa boleh mengatakan ana mukmin insyaallah? Ya. Boleh seseorang mengatakan ana mukmin insyaallah ketika, ya, tujuan dari pengucapannya adalah tentang kamalul iman, kesempurnaan iman. Ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin semua sudah dilaksanakan dari 70 cabang keimanan tersebut. Ya, mungkin ada 1-2 yang kurang, atau mungkin banyak yang kurang. Makanya mengucapkan insyaallah. Ini Ahlussunnah. Boleh mengucapkan insyaallah. Ya. Yang kedua, kenapa boleh mengucapkan insyaallah? Tujuannya adalah litakid. Karena insyaallah tidak selamanya itu bertujuan untuk, ya, sesuatu yang belum pasti. Tapi kalimat insyaallah juga bisa bermakna sesuatu yang pasti. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin. Sungguh engkau Muhammad akan masuk ke dalam Masjidil Haram, kata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allah pakai lagi kalimat insyaallah dalam keadaan aman. Ya. Engkau Muhammad benar-benar akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah. Allah mengucapkan insyaallah.
dalam keadaan aman. Ya. Apakah Allah ragu bahwa Rasul akan masuk ke dalam Masjidil Haram? Jawabannya tidak. Ya. Jadi kalimat insya Allah tidak selamanya untuk menunjukkan sesuatu yang belum pasti. Justru ditakkid untuk menunjukkan bahwa itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Apalagi dalil yang kedua adalah sunnah Rasul alaihissalam. Ketika antum menuju ke kuburan atau melewati kuburan, apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum lihat ya. Assalamualaikum ya ahla diyar dari kalangan muslimin dan mukminin, dan insyaallah kami akan menyusulmu. Apakah ada yang meragukan bahwa dia akan mati menyusul mayat? Ada yang ragu? Berarti insya Allah di sini ditakkid tujuannya untuk memperkuat bahwa kita pasti akan mati, akan menyusul mayat-mayat tersebut, jenazah-jenazah tersebut. Ya, bukan untuk syak, keraguan atau belum pasti ya. Maka boleh seorang mengatakan anak mukmin insya Allah. Apakah boleh dia mengatakan anak mukmin tidak pakai insya Allah? Boleh. Kalau niatnya adalah terkait dengan usulul iman atau mutlaqul iman. Kalau dia mengkaitkan kalimatnya tadi dengan usulul iman yang terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, ya. Maka ini wajib, tidak boleh seorang ragu. Karena yang enam ini apabila kurang satu tidak sempurna itu bahaya, ya. Bisa murtad, keluar dari Islam. Seorang mengimani 5 tapi tidak beriman bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Apakah bisa dikatakan muslim? Tidak bisa. Seorang mengimani 5 rukun iman kemudian tidak beriman dengan hari akhir, apakah bisa dikatakan muslim, mukmin? Bisa tidak? Tidak. Seorang mengimani 5 rukun iman tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, bisa dikatakan muslim, mukmin? Bisa tidak? Tidak. Kalau orang mengatakan anak mukmin dengan tujuan mutlaqul iman atau usul iman tadi, maka boleh. Ini. Sama ketika ada yang tanya, kamu puasa tidak? Naam, ana shaim. Ya, saya puasa. Oh, harus bilang insyaallah, insyaallah. Ya. Selalu harus mengucapkan insyaallah. Boleh tidak diucapkan ana shaim? Boleh tidak diucapkan ana shaim insyaallah? Boleh dua-duanya, ya. Boleh. Kalau dia mengucapkan ana shaim, ini merupakan petunjuk Nabi. Ya. Nabi kalau dikasih ke rumah istrinya tidak ada makanan, ya. Ini shaim dan, ya. Kalau begitu saya puasa. Beliau tidak mengatakan ini shaim insyaallah. Ini sunnah. Kemudian ada yang mengatakan ini shaim insyaallah, saya puasa insyaallah. Boleh tidak? Boleh. Ya. Karena puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Ya. Nabi mengatakan man lam yada' qaula zur wal jahla wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa menahan lapar dan haus tapi tidak menjaga lisannya, ya, tidak menjaga sikap tingkah lakunya, maka aku tidak butuh puasanya, ya. Allah SWT kepada orang yang berpuasa, ya. Boleh seorang mengatakan insyaallah. Ini akidah sunnah. Boleh ucap insyaallah, boleh juga tidak. Itu intinya, ya. Kemudian kita lanjut. Walaysa ma'nahu nafi asl iman. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Yakni man lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yakunu imanuhu naqisan. Ya, seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, maka imannya berkurang. Walaysa al-muradu huna akhahu min nasab. Ya, yang dimaksud dengan akhi saudara di sini bukan saudara nasab, tapi saudara sama muslim. Bal muradu bi akhi kullu muslim. Tapi yang dimaksud adalah seluruh kaum muslimin. Li'anna al-mu'minina ikhwatun. Karena sesungguhnya seluruh kaum muslimin adalah bersaudara. Kama qala subhanahu wa ta'ala
sebagaimana Allah SWT firman, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Fa yuhibbu li al-muslim min al-khairi ma yuhibbu li nafsihi. Dan dia mencintai segala hal untuk saudara yang sama muslim tadi dari segala kebaikan yang mana dia juga menginginkan kebaikan tersebut untuk dirinya. Li'anna muslimina nafsun wahidatun, karena semuanya kaum muslimin itu adalah satu, ya, wa jasadun wahidun, dan memiliki satu jasad. Yata'allamu ba'duhum li'adamil ba'd. Kalau satunya sakit, maka yang lain akan merasa sakit. Fayafrahu ba'duhum li farahil ba'd. Kalau satunya merasa nyaman, merasa senang, bahagia, maka yang lainnya merasa senang dan bahagia. Maka inilah seorang muslim, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti batu bata, mengokohkan satu dengan lainnya, ya. Kalau satu merasa sakit, maka semuanya akan merasa sakit. Inilah seorang muslim. Wa min lazimi qawlihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An yakraha al-muslimu li akhihi ma yakrahu li nafsihi. Termaksud mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita, yaitu membenci hal-hal untuk saudara kita yang kita benci apabila hal tersebut terdapat pada kita atau terjadi pada diri kita. Ini adalah makna dari perkataan Rasul alaihissalam. Fakama annaka takrahu li nafsika syarra wa dharar. Sebagaimana engkau membenci untuk dirimu suatu keburukan, suatu bahaya. Fa innaka takrahu aidan li akhika. Dan kamu benci hal tersebut apabila terjadi atau terdapat pada dirimu. Ini adalah penjelasan tentang hadis ini, masyaallah muslim. Ya, intinya kita diperintahkan untuk saling mencintai. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya. Hadis yang agung. Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, kemudian dinukil oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr di dalam kitabnya Ahadits Al-Akhlaq, mereka memasukkan hadis ini, ya, ke dalam 4 rukun hadis yang menjadi landasan, ya, pembentukan akhlak seorang muslim. Ada 4 hadis yang menjadi fondasi di dalam bentuk akhlak atau kepribadian seorang muslim. Yang pertama kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, yaitu antum tulis, nanti saya tanya saya kasih. Yang tulis, ya, Pak Wahyudi bisa yang tulis. Nanti dia lagi dapat dia. Ya, yang pertama kata Nabi alaihissalam yang menjadi landasan, yaitu hadis Rasul alaihissalam, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya dia berkata yang baik atau tidak diam. Ya, sianatul lisan, menjaga lisan. Ya, kata Ibnu Rajab, orang yang mau bentuk akhlaknya menjadi baik, yang paling pertama yang harus dibentuk adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Ya. Kata para ulama, ta'allamus samta kama tata'allamuna al-kalam. Belajarlah kamu diam sebagaimana dahulu kamu belajar bicara. Ya. Terkadang kita berpikir yang harus dilatih itu berbicara. Ya. Kalau orang mau jadi MC harus latihan, harus sering bicara. Ya. Seolah-olah berbicara yang harus dilatih, tapi kata para ulama tidak. Diam juga harus belajar. Ya. Bahkan belajar diam ini lebih susah. Orang yang sudah biasa banyak ngomong, ya, kalau disuruh belajar diam itu lebih sulit. Betul tidak? Susah belajar diam. Makanya harus belajar diam, kata para ulama. Kalau mau membentuk akhlak yang baik, yang paling pertama bentuk dulu lisannya. Jaga, jangan sampai dia tergelincir, jangan sampai asal bicara. Fakir fihi awalan qabla an taqul. Pikir-pikir dulu sebelum ngomong. Nah, ini. Yang pertama harus bentuk lisannya. Kalau mau bentuk akhlak yang baik, ya. Yang kedua
kata para ulama yang menjadi landasan akhlak seorang muslim, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya. Ini kebaikan Islam seorang. Ibu-ibu misalnya, ya, kalau tahu seandainya kumpul-kumpul dengan teman itu ujung-ujungnya ghibah, maka jangan kumpul. Seandainya, ya. Bapak-bapak misalnya, kalau tahu kumpul-kumpul nanti ujung-ujungnya main kartu misalnya, buang-buang waktu, jangan kumpul. Ya, tarku ma la ya'ni. Meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya. Kalau tahu arisan itu ujung-ujungnya ghibah, saya nggak usah arisan. Ibu-ibu misalnya, ya. Bapak-bapak misalnya, kalau ujung-ujungnya pergi pancing, ya, meninggalkan kewajiban, tidak usah pergi pancing. Misalnya, ya, pergi tangkap kepiting misalnya. Kalau ada kewajiban-kewajiban di rumah yang lebih penting, tidak usah pergi tangkap kepiting. Misalnya, ya, kalau tidak ada, silakan. Ya, ini muslim Islam ini tarkuhu ma la ya'ni. Ada orang lagi berkelahi di sana. Kalau antum tidak punya kepentingan, tidak usah itu. Ya. Lihat di media, ya. Wah, misalnya apa? Ustaz Yusuf Mansur begini-begini, antum itu komen di Facebook, di internet, ikut latah, ya. Tidak usah. Antum tidak punya keperluan di situ. Antum tidak komen, ada ribuan orang yang akan komen. Asal antum tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, ya, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tentang seorang pemuda yang datang meminta wasiat. Ya, dia mengatakan ausini. Kalau Rasulullah la taghdab. Ya. Seorang itu mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku suatu wasiat. Maka dia mengatakan, la taghdab, jangan marah. Faraddada mirarun la taghdab, tapi orang tadi terus nanya, ausini ya Rasul, ausini. Tapi Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan kau marah. Artinya apa? Rukun ketiga atau pondasi ketiga bagi seseorang yang ingin membentuk akhlaknya, setelah tadi bisa menjaga lisan, setelah tadi sudah tidak pergi ghibah, tidak pergi pancing, tidak pergi kumpul-kumpul misalnya, sudah bisa dia tahan. Yang ketiga adalah mengontrol emosinya, mengontrol emosi, tidak cepat marah. Ya, para ulama mengatakan al-ghadabu, ya, kemarahan itu awwaluhu junun. Ya. Awalnya adalah kegilaan. Orang kalau marah hilang akalnya, betul tidak? Hilang akalnya. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, kadang tidak terkontrol. Wa akhiruhu nadam. Kemudian akhirnya adalah penyesalan. Aduh, coba tadi saya tidak marah. Aduh, coba tadi saya tidak begini, saya tidak. Maka orang kalau mau membentuk akhlaknya, yang ketiga dia harus menjaga atau mengontrol emosinya. Yang keempat, hadis ini. Yang keempat adalah hadis ini. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa maksudnya? Ya, rasa solidaritas kita terhadap sesama muslim. Ya, rasa sosial. Ya, rasa tenggang rasa, ya, terhadap sesama muslim. Kita mencintai kebaikan untuk saudara kita. Kalau kita merasakan nikmatnya salat jamaah di masjid, ada tetangga kita, ya, orang muslim tidak sholat, tiap hari kita pancing misalnya, kita ajak dia nasihat, kita ajak dia ke masjid. Ini adalah bukti cinta kepada beliau. Ya. Ada saudara kita yang masih terjerumus di dalam kesyirikan misalnya, kebid'ahan, kita nasihat dengan cara yang baik. Tujuannya kenapa? Tadi ini, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena kita tahu kesyirikan ini akan menjerumuskan kita, ya. Sementara, ya, kebenaran akan menyelamatkan kita inginkan kebaikan untuk saudara kita. Kita ajarkan kebaikan tadi. Kita bagikan ilmu tadi. Tujuannya tadi. Kemudian kata para ulama juga lawannya, ya, membenci
yang apabila hal tersebut ada pada diri kita juga kita benci. Kita benci. Ada saudara kita suka minum mabok misalnya, ya, kita tidak suka, kita nasihati. Bukan karena kita benci orang tadi, tidak. Kita benci perilakunya, tindakannya, kita nasihati, kita ajak dia ke jalan yang benar. Ini adalah 4 rukun di dalam bentuk akhlak seorang muslim. Pertama, siyanatul lisan, jaga lisan. Jaga lisan, kontrol lisan. Ya. Belajar untuk diam. Ya. Jujur susah untuk belajar untuk diam. Ya. Tapi itu harus dicoba. Coba. Ya. Setelah belajar untuk diam tadi, ya, tidak ikut campur urusan orang lain. Tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Kemudian yang ketiga tadi, menjaga amarah, mengontrol amarah. Kemudian yang keempat tadi, kita belajar untuk mencintai saudara-saudara kita, ya kita mulai dengan menasihati, mengajak dengan kebaikan. Bahkan kata para ulama, kecintaan yang berkaitan dengan agama tadi, itu hukumnya wajib. Ya. Kalau antum merasa bahwa sunnah ini indah, sunnah ini nikmat, maka wajib hukumnya antum menginginkan sunnah tersebut ada pada orang lain. Ini hukumnya wajib. Adapun kenikmatan yang berkaitan dengan dunia, antum merasa enak kaya, ya. Punya mobil itu enak. Antum menginginkan agar nikmat ini dirasakan oleh saudara muslim yang lain. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau kenikmatan yang berkaitan dengan agama tadi, ya, indahnya sunnah, indahnya manhaj salaf, indahnya sholat jamaah di masjid, indahnya akidah yang benar, nikmatnya, ya, sholat dan sebagainya, maka hukumnya wajib antum ingin agar orang lain bisa merasakan hal yang sama. Tapi kalau dalam rangka nikmat dunia, ya, banyak harta, mobil mewah dan sebagainya, hukumnya sunnah. Paham ya? Baik, nanti kita lanjut dengan yang jawab. Ya, saya kira ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin sharing, tafadhol. Ya, Sulaiman. Tadi Ustaz disampaikan mukmin dan muslim. Ya. Apa bedanya mukmin dan muslim? Apa bedanya mukmin dan muslim? Ya. Islam dan iman. Ya. Di dalam kaidah ada yang mengatakan, ya, terkait dengan Islam dan iman, ya, idza ijtama'a, bagaimana sahabat? Idza ijtama'a ifaraqa wa idza faraqa ijtama'a. Ini terkait dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan hanya Islam, berarti iman masuk di dalamnya. Kalau hanya disebutkan iman, Islam masuk di dalamnya. Kalau hanya disebutkan Islam, iman, Islam masuk di dalamnya. Jika disebutkan Islam atau iman, maka keduanya masuk. Paham ya? Kalau yang disebutkan dua-duanya, ya, disebutkan dua-duanya disebutkan, maka itu berbeda. Begitupun tentang Muslim dan mukmin. Ya, ini adalah tingkatan maratibul iman. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beliau mengatakan, ajarin aku tentang Islam. Maka Rasul menyebutkan tentang rukun Islam. Al-Islam an tashhada, terus sampai akhir hadis. Terus malaikat Jibril bertanya lagi, ya, akhbirni anil iman. Kemudian Rasul menjawab dengan rukun iman. Ya. Artinya kalau kita perjelas, ya, seorang muslim belum tentu mukmin. Paham ya? Seorang muslim belum tentu mukmin. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi namanya muhsin. Seorang mukmin muslim belum tentu muslim. Ya. Seorang muslim belum tentu muhsin. Paham ya? Ya, kalau kita lihat dari maratibul iman, tingkatan keimanan. Ya. Karena Islam adalah tingkatan pertama. Kedua iman, ketiga baru ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Ya. Tapi kalau disebutkan di dalam masyarakat, ya, anak muslim, berarti masuk di dalamnya anak mukmin. Soalnya kalau disebutkan anak mukmin di dalam masyarakat,
percakapan sehari-hari, maka masuk di dalamnya anak muslim. Ya. Tapi kalau pertanyaannya diperinci, apa bedanya muslim dan mukmin? Muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Paham? Karena muslim itu lebih tinggi. Ibaratnya anak SD dan anak SMP. Anak SMP sudah pasti lewat SD dulu. Tidak mungkin langsung SMP. Paham? Maksudnya bukan tidak. Wa ma alaina illa al-balagh. Paham tidak paham kembali. Paham betul-betul? Paham sedikit saja. Apa yang tidak paham? Coba jelaskan dulu. Ibu paham tidak? Paham tidak? Muslim, mukmin, muhsin. Ya. Seorang muslim itu belum tentu mukmin. Kalau kita bahas dari maratibul iman, tingkatan, ya. Setelah mukmin dia masuk ke tahap muhsin. Ya. Karena tingkatan itu Islam, iman, ihsan. Seorang yang iman, muslim, mukmin sudah pasti muslim. Ya, karena tidak mungkin dia melakukan rukun-rukun iman itu sebelum dia syahadat, sebelum dia masuk Islam. Paham? Paham tidak Bapak? Jangan bilang paham ya Pak. Insyaallah Pak. Ya. Nah ini insyaallah apa gitu? Insyaallah paham. Insyaallah. Insyaallah ditagi. Ya sudah coba bisa lama. Muslim itu gimana? Muslim itu gimana? Mukmin itu gimana? Iya kan tadi perbedaannya. Ya, tadi saya tangkap kalau sudah mukmin itu berarti sudah masuk daripada muslim. Iya. Itu jadi saja. Iya. Karena udah paham. Ya. Maksudnya tuh muslim apa gitu. Sudah menggabungkan kalau saya tadi kalau Ustaz sudah paham. Betul sampai tidak paham. Sudah menggabungkan kalau udah dapat gelar mukmin dan udah tergabung. Berarti sudah masuk muslim. Kalau orang sudah dikatakan mukmin, berarti bergabung. sudah pasti dia Bergabung muslim dan mukmin. Ya. Kalau seorang muslim belum tentu mukmin. Contohnya apa? Orang yang baru masuk Islam. Iya. Ya. Belum tentu dia sudah mengimani seluruh rukun iman. Sementara saya katakan tadi mutlaqul iman ada 6. Ya. Panjang nanti masanya. Ya. Tapi sudah paham intinya. Artinya muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Tapi di dalam masyarakat, kaidah tadi berlaku yang disampaikan Ustaz Akbar. Ya, kalau yang disebutkan muslim berarti sudah masuk mukmin. Ya, kamu agamanya apa? Saya muslim. Berarti dia mengatakan saya mukmin juga. Tidak perlu dia katakan saya muslim, saya mukmin. Paham? Kalau ditanya, kamu agama apa? Saya mukmin. Islam. Atau dia cuma mengatakan anak mukmin, berarti dia sudah mengatakan anak muslim. Wa mukmin. Nah, sudah digabung. Ya. Tapi kalau diperinci tadi, kalau kita perinci, ya, dalilnya tadi hadis Jibril, disebutkan hadis Jibril. Karena mereka Jibril datang bertanya kepada Rasul untuk mengajarkan kepada para sahabat apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya. Paham Sulaiman? Alhamdulillah. Semoga paham betul. Silakan. Insyaallah. Bisa lah kan terang diundang ke Ustaz. Sudah. Ribet. Kawan ini. Tadi banyak yang pagi itu landasan akhlak itu bisa sempurna seseorang sebelum mencintai saudara jadi nggak bisa dibeli. Contoh sehari-hari kita mencintai barang di mobil, ada teman yang mau minta mobil itu pinjam. Saya kasih, apakah itu tidak termasuk asli? Nanti saya sampaikan, kalau berkaitan dengan agama, hukumnya wajib, ya, berkaitan dengan agama hukumnya wajib. Antum merasakan tidak kemanhaj salaf, maka wajib bagi antum memiliki perasaan agar orang lain merasakan apa yang antum rasakan. Ini namanya antum mencintai untuk diri antum, ya, atau mencintai untuk orang lain sebagaimana antum mencintai untuk diri antum. Kalau berkaitan dengan agama hukumnya wajib, ya, wajib. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan dunia tadi hukumnya sunnah.
Kalau antum merasa antum butuh, ya jangan dikasih. Kecuali antum punya banyak mobil, antum kasih. Ya, kalau antum punya banyak mobil kasih. Ya, tapi kalau tidak ada jangan. Paham ya? Tapi kalau berkaitan dengan agama wajib. Ada orang datang tanya tentang sunnah, banyak bertanya, tidak tahu. Itu harus jelaskan. Ya. Karena ilmu ini tadi bagian dari agama, wajib untuk disampaikan, untuk dijelaskan. Ya, sudah ada lagi? Ya, betul. Waalaikumsalam. Meninggalkan sholat Jumat. Ini kalau kita lihat dari pandangan yang fikih muqarranah, ya, di mazhab Hambali mengatakan bahwa orang seperti ini kafir, jelas kafir, ya, kafir. Meninggalkan sholat secara sengaja, ya, bahkan tahawunan kata para ulama, malas-malasan, takasulan, kafir. Kalau dilihat dari mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ya, dia tidak dikatakan kafir, ya, tidak dikatakan kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar, ya, bahkan di hadis dikatakan tutup pintu hatinya, ya, orang yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut, Allah tutup hatinya. Ya. Maka ini pembahasan mazhab, ya. Kalau ulama Hanafi jelas mengkafirkan, jangankan sholat Jumat. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu kalau ditinggalkan dengan sengaja karena malas, ya, kata pandangan mazhab ulama Hanabilah kafir, ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak kafir, ya. Kita tidak mewajibkan salah satu, ya, karena di sini mazhabnya kebanyakan Syafi'i, ya. Jadi dinasihati untuk sholat lagi. Ya, untuk pergi sholat, dia tidak kafir, ya. Kalau pandangan mazhab Syafi'i. Baik, ada yang lain? Ya. Kalau ada uzur tidak masalah. Ya, antum lagi pergi bayi ngapu, sehingga tidak keliru masuk sholat Jumat. Tidak mengapa ganti dengan sholat Jumat, ya, ya, tidak mengapa. Kalau ada uzur lain lagi ceritanya. Lagi sakit misalnya tidak bisa pergi masjid, sholat Jumat.